Bagaimana secara singkat kecerdasan buatan? Sejarahnya dimulai dari tahun 1950-an, abad yang lalu nih ya. Ini sudah dimulai memasukkan unsur kecerdasan ke dalam mesin. Ya, pasti yang namanya cerdas itu makhluk hidup gitu. Sementara mesin itu kan makhluk mati. Nah, kecerdasan di sini entah itu kecerdasan manusia atau insting hewan itu bisa dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian berkembang begitu ya, berkembang terus sampai ada temuan yang sifatnya revolusif ya, tahun 80-an, 1980-an maksudnya ya. Ini sudah mulai mewujudkan kecerdasan buatan dengan jaringan saraf tiruan. Contohnya seperti mengenali suara. Komputer bisa mengenali suara. Kemudian mengenali citra. Komputer bisa diajak dialog dan sebagainya. Terus berkembang lagi ini sebenarnya. Kemudian pada tahun 2006 ini sudah mulai berkembang salah satu loncatan dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu deep learning. Jadi kalau 80-an tadi adalah pembelajaran mesin, maka yang 2006 ini atau 2006 ini mesinnya bisa belajar lebih dalam lagi. Maka istilahnya adalah deep learning. Terdapat peningkatan akurasi prediksi. Jadi misalnya machine learning digunakan untuk memprediksi harga saham. Nah, itu akurasinya lebih tepat untuk memprediksi terjadinya hujan atau ramalan cuaca. Jadi model pembelajaran mesin yang lebih powerful. Ini sebenarnya melanjutkan teknologi yang diterapkan pada tahun 80-an, yaitu tetap menggunakan jaringan saraf tiruan. Hanya sifatnya belajarnya lebih dalam lagi. Jadi bisa dikatakan reinkarnasi dari jaringan saraf tiruan. Kemudian pada tahun ini juga sudah dikembangkan model fungsi matematika yang dapat dilatih. Jadi bukan hanya jaringan saraf tiruan seperti yang di sini ya, yang dilatih, tetapi ada model fungsi matematika yang bisa dilatih. Jadi memang yang namanya jaringan saraf itu meniru apa yang terjadi pada jaringan saraf manusia. Jaringan saraf tiruan terkenal dengan JST. Kita bisa mengenali sesuatu, itu karena dilatih. Dilatih mengenali hewan misalnya, itu namanya hewan. Dilatih sama orang tua kita atau sama orang lain, itu namanya tumbuhan. Mungkin ada nama-namanya dan seterusnya. Bukan hanya itu hewan, itu tumbuhan, tetapi itu hewan kucing jenisnya, spesiesnya. Itu hewan musuh kucing, tikus atau anjing, dan seterusnya. Kalau di Indonesia disebut kucing, tapi di Inggris disebut cat. Jadi beda tempat, beda cara mengenalkannya atau cara melatihnya. Nah, nanti akan ada pembahasan lebih dalam lagi mengenai hal itu. Kemudian kalau perkembangan yang lebih detail lagi mengenai kecerdasan buatan ini, sebenarnya ini dimulai dari tahun 1958. Orang yang namanya Rosenblatt itu mengembangkan algoritma perceptron. Ini juga meniru jaringan saraf manusia, tetapi hanya satu lapis. Nah, pada tahun 65, ini sebenarnya berkembang satu metode yang berbeda lagi dari sisi AI-nya ya. Ini bukan pengembangan dari jaringan saraf tiruan awal, tetapi cara berpikir atau logikanya ya. Logikanya itu beda dengan logika yang biasa diterapkan, yaitu disebut dengan logika fuzzy. Ini oleh ilmuwan yang namanya Zadeh. Tetapi pada tahun 1975 ada perkembangan dari algoritma perceptron, yaitu
ternyata ada kelemahannya algoritma perseptron ini, yaitu dia tidak dapat dilatih untuk masalah XOR atau exclusive OR. Ya, kita tahu kalau OR atau ya, OR itu kan atau, hanya bisa memberi keluaran 0 jika semua masukannya 0. Jadi salah satu masukannya itu 1, atau bisa disebut kalau ada 2 masukan, yang satu benar, yang satu salah, itu ikut benar. Dua-duanya benar, tapi kalau dua-duanya salah, itu OR. Sementara kalau exclusive OR, itu kalau dua-duanya sama, maka dia false. Dia akan menjadi true jika salah satu sama, itu XOR atau exclusive OR. Ternyata algoritma perseptron tidak bisa dilatih yang seperti itu. Tapi itu sebenarnya memicu perkembangan yang lain, perkembangan berikutnya ya. Jadi karena ada kelemahan, terus orang berusaha mengatasinya, yaitu dengan jaringan yang beberapa lapis. Jadi kalau single perseptron tidak bisa, maka multiple perseptron bisa. Kemudian tahun 1986, Rumelhart mengembangkan algoritma backpropagation. Ini ada salah ketik ya, backpropagation kurang A, untuk melatih jaringan saraf tiruan. Ini lebih canggih lagi. Karena pada tahun itu berkembang pesat, langsung menyebar ke seluruh dunia. Tidak sampai lama di Indonesia pun para mahasiswa itu sudah mulai mengembangkan, misalnya mengenali koin. Waktu itu masih digunakan koin untuk melakukan panggilan melalui telepon umum. Jadi koinnya itu dikenali, bagaimana kalau koinnya itu diputar, bagaimana kalau koinnya dibalik, jadi ada 2 muka. Itu bisa ditanamkan pada sistem komputer. Dalam hal itu komputer khusus ya untuk telepon. Jadi kalau misalnya telepon umum itu ada kameranya yang bisa diberi koin gitu ya di situ, maka dia bisa mengenali ini koin yang benar atau tidak. Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1990-an. Ini berkembang satu metode yang disebut dengan support vector machine atau sering disebut dengan SVM. Apa itu SVM? Ya, ini mudahnya adalah mesin yang bisa mengenali atau mengklasifikasi sesuatu. Ini berbeda prinsip dengan jaringan saraf tiruan. Kemudian tahun 2006, Hinton dan Salakhutdinov mengembangkan restricted Boltzmann machine untuk pre-trained deep neural network. Nah, ini sudah mulai masuk dunia deep atau pembelajaran yang mendalam. Tapi ini masih tahap awal. Baru pada tahun selanjutnya, ini di Cina ya, ini Fei Li ini mengembangkan ImageNet, sistem untuk mengenali objek visual. Ini tidak hanya mengenali seperti yang dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi bisa mengenali dan melakukan pencarian. Ya, selama ini kita kalau mencari di Google itu kan masih terbiasa menggunakan kata-kata, maka yang didapat nanti juga kata-kata. Kalau ini sudah mulai mencarinya itu gambar, tentu saja masih terbatas ya, belum di-online-kan. Nah, ini tentu akan menjadi fondasi yang kuat untuk perkembangan selanjutnya. Pada tahun 2011, Microsoft, ini juga kebalik ya, Microsoft mengembangkan perangkat lunak pengenalan suara atau speech recognition. Ini seperti tadi yang sudah dicontohkan dengan Google Doc atau Google Slide. Ternyata Microsoft juga mengembangkan. IBM juga mengembangkan yang namanya Watson. Ini mirip dengan Fei Li ini ya. Bersamaan dengan Microsoft pada tahun 2011. Nah, Google tidak mau ketinggalan. Dia pada tahun 2014 mengembangkan DeepMind. Ini namanya DeepMind ya. Ini mesin yang sudah dengan deep learning. Salah satu prestasi DeepMind ini adalah mesin yang disebut dengan AlphaGo. Pada tahun 2016
Dia berhasil mengalahkan juara dunia catur 18 kali, Lee Sedol. Dan ini lebih istimewa lagi daripada mesin game yang khusus untuk main catur, yaitu Deep Blue. Ini sebenarnya pada tahun sebelumnya ini ya, sebelumnya lagi. Waktu itu sekitar tahun 96 kalau tidak salah ya. Deep Blue tarung dengan Kasparov, juara dunia waktu itu. Dan Deep Blue memenangkannya. Deep Blue juga berkembang terus. Dan pernah diuji cobakan dengan AlphaGo juga dan kalah. Jadi AlphaGo ini istimewa karena dia tidak hanya bisa main catur tapi bisa bermain game yang lainnya.